Dari ayat ini ada 3 hal. Yang pertama dalam Natal yang saya singkat dengan 3P. Natal adalah penyembahan. Orang Majus datang melihat bayi Yesus dan mereka membuka tempat persembahan mereka, ada kemenyan, mur dan emas mereka berikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bernatal itu artinya kita siap memberikan persembahan. Persembahan apa? Persembahan diri kita, persembahan hidup kita, dan juga persembahan materi kita. Ada orang kalau bernatal, saat bernatal saja sudah menghabisi sekian juta yang dia pakai, mulai dari kebayarannya bagi ibu, belum listrik yang dipakai. Seorang ibu yang kaya punya baju yang bagus, berkelahi dengan tukang parkir karena meminta uang parkir. Mobil saya di sebelah beliau, saya tengok terus, dia berkelahi, dia bilang tadi saya masuk sini nggak ada Anda, saya cari tempat untuk parkir saya, Anda tidak membantu saya, kenapa buru-buru Anda datang? Yang kita pakai sekian juta, persembahan kita 3.000. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu, karena kita salah memaknai tentang Natal. Penyembahan hati yang tulus melebihi daripada penyembahan apa Bapak dan Ibu adalah kehidupan yang direndahkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, makna perayaan Natal adalah persembahan. Ayat 12, dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dari sini buktikan bahwa Anda telah mengalami perubahan karena Anda bertemu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Amin. Amin. Waktu Anda pulang akan membawa damai dan sukacita yang melimpah-limpah, dirasakan oleh keluarga, dirasakan oleh lingkungan. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Perubahan hidup, jalan hidup yang tidak pernah sama. Bapak dan Ibu, amin. Kita datang dalam segala kedosaan kita, kita datang dalam segala kegagalan kita, tapi kita pulang dengan apa? Hidup yang telah bahagia. Kita datang dengan apa? Dengan sekian banyak dosa yang kita lakukan. Kita pulang harus dengan apa? Ada sebuah komitmen untuk melakukan kebenaran, untuk kembali kepada perbaikan hidup, untuk kembali kepada apa Bapak dan Ibu, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita saudara-saudara mempersembahkan pujian dan terlibat dalam acara Natal, tapi perubahan hidup tidak terjadi. Katakan kepada sebelahmu, kita siap berubah karena Natal hari ini. Katakan kepada sebelahmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada 3 hal ini kita tanamkan di hati kita. Natal adalah penyembahan, Natal adalah persembahan. Ada kehidupan yang berbeda yang dijalani. Apakah itu alasan kita tidak bisa bersama? Bapak dan Ibu, hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa Natal adalah perubahan. Mari kita memaknai, melihat perbedaan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau selama ini kita merasa bahwa perbedaan itu adalah sebuah kelemahan, saya berkata, perbedaan bukan sebuah kelemahan yang saya sikapi dengan baik. Perbedaan itu menjadi sebuah harmoni yang indah. Saat kita menyadari bahwa kita berasal dari yang berbeda-beda, tetapi ada kasih Kristus yang mengikat kehidupan kita. Kita tidak pernah diharapkan oleh Tuhan harus sama. Pemain musik hari ini tahu tentang nada dari C, D, F, G, A, B, C. C tidak sama dengan D, D tidak sama dengan F, F tidak sama dengan G, dan lain seterusnya. Berbeda. Tetapi ketika 7 tangga nada ini dipersatukan, apa yang terjadi? Lahirlah harmoni yang indah saat kita bernyanyi, ada musik yang akan mengangkat jiwa kita. Jadi sekali lagi, tidak semua yang berbeda itu sebuah kelemahan, tapi yang berbeda itu bisa dimaknai menjadi sebuah kekuatan. Manakala kita sama-sama menghargai perbedaan itu. Katakan amin. Persatuan hari ini Bapak dan Ibu, persatuan yang memang menghargai perbedaan, yang memang menjunjung tinggi perbedaan. Siapa bilang semua sama di kota Gunung Story ini? Orang Gomo yang ada di Gunung Story ini, ada yang lulusannya S3, ada yang mungkin lulusannya S2, S1, ada yang tamat SMA, bahkan ada juga yang mungkin tidak tamat SD. Ya, ada yang ekonominya sudah menengah ke atas, ada yang tidak menengah, ada yang masih sedang berjuang. Tidak sama. Tapi apakah ini alasan untuk tidak bisa bersatu? Jawabannya tidak. Justru ini kita dituntut belajar daripada Yesus. Dalam ayat 1 dari pembacaan Filipi tadi dikatakan bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada
pribadi akan membuat kita tidak bisa berdampingan satu dengan yang lain. Selain sikap mementingkan diri sendiri, yang kedua adalah musuh persatuan. Saudara, kau bisa aja yang persatuan lah. Kau masih mau medan tahu dengan ada saudara, yuhanya di sebelah. Ada mungkin kita nak pun tak ada mana apa neta. Buat nanti punya lebih baik apa? Lebih kita tak amal pengorbanan, amin panitia mana panitia. Mentalitas itu ada Bapak dan Ibu. Sama seperti ketika ada berita tentang kelahiran Yesus. Para gembala, orang-orang Majus, para gembala menyambutnya dengan sukacita. Orang Majus mempersiapkan diri, meninggalkan tempat mereka, pergi dituntun oleh bintang. Yang lakukan belajar tidak tahu benar, apatis. Dialah yang datang, tidak datang, apa urusan dengan itu? Hanya satu yang punya respon adalah Herodes. Kenapa? Karena dia bicara tentang kedudukan yang sedang terganggu ketika ada raja yang baru. Jadi pada zaman itu sudah ada sikap independensi, mentalitas independensi ini, isolasi ini, tidak mau tahu. Tapi kita di sini Bapak dan Ibu adalah yang berkumpul di sini, orang yang menyambut persatuan, menyambut sukacita Natal dengan sukacita. Bukankah enak tidur hari ini kalau kita sudah aktivitas dari Senin sampai Sabtu? Pulang gereja itu enak sekali tidurnya. Tapi kita memilih hari ini datang bersekutu. Saya percaya bukan karena melihat bahwa di kota dulu di tengah-tengah kita, bukan karena melihat bahwa khotbah depan. Kita harus hidup berdampingan satu dengan yang lain. Tepuk tangan bagi kita semua. Ini yang berkembang kepada masyarakat. Ada berkat yang Tuhan akan curahkan. Katakan love is free. Hidup ini adalah tentang perbuatan, bukan tentang kata-kata. Banyak orang yang tidak jujur dengan hidupnya. Terlalu banyak berkata-kata tapi semua dalam tindakan. Bapak dan Ibu, satu kasih tidak akan membawa kita kepada sebuah persatuan. Ilustrasi yang terakhir ini ada dua saya berikan. Yang pertama adalah tentang kasih. Ada 3 anak muda, laki-laki semua. 3 anak muda ini namanya kasih, rezeki, dan berkat. Siapa namanya? Ada 3 orang anak muda, kasih, rezeki, dan berkat. Mereka suatu kali pergi ke rumah. Rumah ini baru 2 hari yang lalu mereka baru meningkatkan anak mereka laki-laki. Jadi di rumah mereka ada menantu baru. Mereka akan berpintu masuk satu rumah itu. Ada orang dari luar, dari dalam melihat mereka. Siapa kalian? Mereka perkenalkan, saya kasih, saya berkat, saya rezeki. Apa tujuannya? Kami ini mau bertamu. Ya silakan masuk, tapi kami nggak mau masuk. Harus tanya dulu sama di rumah siapa yang masuk. Kami ini ada rezeki, ada berkat, ada kasih. Kalau 1 orang masuk, 2 orang di luar. Oh, aneh. Ya datang kepada keduanya, Bapak Ibu ada di luar 3 pemuda, namanya kasih, rezeki, berkat. Siapa yang mau kita panggil ke dalam? Maka mereka memutuskan, karena ini lagi bahagianya, panggillah kasih supaya masuk ke dalam rumah. Waktu si menantu baru datang keluar, atas keputusan keluarga yang pertama masuk namanya kasih. Maka kasih masuk ke dalam. Gak lama muncul rezeki. Gak lama datang juga berkat. Anak dari sini menantu baru ini bingung. Tadi kalau bilang kalau satu masuk, yang 2 tinggal di luar. Dia bilang khusus untuk kasih. Kalau kasih masuk maka berkat dan rezeki masuk. Di mana ada satu kasih dalam hidup kita, di mana ada satu kasih yang berdiri tegak di dalam rumah tangga, dalam hubungan kita, di situ akan ada berkat dan rezeki yang akan mengikuti kehidupan kita. Katakan amin. Percayalah, kasih itu akan menjadi pembuka kebaikan, akan menjadi pembuka rezeki dalam kehidupan kita, pembuka kebahagiaan, pembuka ketenangan. Kasih itu akan membuka hal-hal yang sulit kita terima. Kalau hari ini kau punya mimpi yang besar tentang dirimu dan punya tentang anakmu, masa depan anakmu, mulai hari ini bukan kau cari lagi, bukan kau cari yang lain yang bisa menghubungi. Lakukan saja kasih di mana kau berada di lingkungan. Ada seorang yang berurus akan admin dan setiap bulan datang ke pasar. Dia anak mantan kepala desa yang bisa jadi
perwira lulus minaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Dia bilang, nak, ada uang 50 juta. Saya tahu 50 juta ini tidak akan bisa untuk membuat engkau jadi seorang perwira. Apa yang dilakukan bapaknya? Dia datang semua gereja. Dia datang 25 gereja. Maka dia datangi gereja itu, dia kasih persembahan 20 juta. Ini uang terakhir, tidak bisa saya jadikan anak saya. Kalau Bapak bersedia, doakan anak saya jadi perwira. Didoakan Bapak, ini terjadi, ini dipanggil. Masing-masing gereja mendoakan, anak terjadi, anak yang lulus murni jadi seorang anak muda. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, kalau anak kasih dalam keluarga, kau usah takut tentang masalah